Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap kuat dan penuh semangat, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baik di awal minggu ini. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami. Kiranya di dalam kasih-Mu lah kami dimampukan untuk melakukan semuanya pekerjaan kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Ajari dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 23 Mei 2022, tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam bahasa Batak Toba, aitu akka parrohana tigor do matani Tuhan, jalatu akka pangidoan nasida do pinggolna. Alai bohini Tuhanido aloni akka sibahen najat. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus ini adalah surat yang dikirim orang-orang yang dikuduskan di dalam roh Tuhan, agar mereka hidup di dalam ketaatan. Ya, mereka harus menaati apa yang diperintahkan Tuhan, agar mereka menerima kasih karunia pelepasan dosa dan keselamatan yang dari Allah. Nats ini juga nasihat kepada kita, orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, yaitu pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti hidup di dalam kasih, hidup di dalam kehendak Tuhan. Kasih adalah perintah Tuhan Yesus yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus datang ke dunia membawa kasih, agar setiap orang-orang yang menerima kasih Allah merasakan damai sejahtera. Dan orang-orang yang sudah merasakan damai sejahtera, hidupnya haruslah memancarkan kasih. Kasih yang datang daripada Allah membuat seseorang hidup di dalam kasih dan tidak mengutamakan diri sendiri, tidak egois, tetapi dia selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita penuh kasih, maka kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau kita hidup penuh kasih, maka kita akan menyayangi saudara-saudara kita. Dan kasih jugalah yang mendorong kita untuk hidup di dalam kepedulian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, mengajar kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan pastilah hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, menghindari kebencian, jauh dari dendam, selalu hidup lemah lembut rendah hati. Pastilah banyak orang yang suka kepadanya, banyak yang mencintainya. Walau memang secara alami ada saja orang yang tidak menyukainya, tetapi pasti jugalah lebih banyak orang yang mencintainya. Hendaklah hidup kita demikian di hadapan Allah. Hidup baik dan benar seturut dengan kehendaknya. Melakukan apa yang dikehendakinya dan menjauhi larangannya. Bila kita baik dan taat, maka Tuhan pasti sayang kepada kita. Bukankah kita sayang kepada anak-anak yang baik? Bagaimana kasih sayang kita kepada anak-anak kita yang baik, yang penurut? Kita mau mengorbankan apa saja demi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih akan mendorong kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena perbuatan kita adalah bukti dari semuanya itu. Bila kita kasih kepada Tuhan, maka kita akan melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu tidaklah demikian bagi mereka yang hidupnya di dalam kemunafikan. Mereka katakan Kristen, tetapi perilakunya tidaklah seperti yang diteladankan oleh Kristus.
Tuhan tidak mau memihak kepada mereka. Lihatlah apa yang tertulis pada renungan kita pada hari ini. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah hendaknya kita membangkitkan murka Allah di dalam kehidupan ini. Jika Tuhan sudah marah, maka Dia akan bertindak. Dia bisa melakukan apa saja. Dan apapun yang terjadi menurut Tuhan, tidak seorang pun dapat menolaknya. Apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka menyimpang dari jalannya? Murka Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka dihukum, dibuang 70 tahun lamanya di Babel. Itu bukanlah waktu yang singkat. Tetapi marilah kita merenungkan kembali. Sekalipun Allah bertindak menghukum, Dia tetap Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Tuhan menghukum agar bangsa Israel bertobat. Demikian jugalah kita. Bila kita menghadapi kesusahan, penderitaan, itu supaya kita berbalik dan kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah baik dan berbuat kasihlah. Karena Tuhan sudah baik dan kasih setia Tuhan itu kekal selamanya. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan hati kita, pikiran kita terus condong terarah kepadanya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bila saudara merasakan kepenatan, kesusahan, kesakitan di dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Berserulah, memohonlah kepadanya. Karena hanya Dia sajalah tempat kita meminta pertolongan. Percayalah, kasih Tuhan atas hidupmu yang senantiasa menyertai. Oleh karena itu, jangan mencari-cari kekuatan, jangan mencari-cari jawaban, mencari jalan keluar dari dunia ini. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jika engkau hidup di dalam kebenaran, maka seruanmu akan didengarkan. Seperti apa yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kalau di dalam iman kita datang berseru dan bersyukur kepada Tuhan, dalam sikap dan perbuatan baik setiap waktu, pastilah Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam kasih. Hiduplah di dalam kerendahan hati dan pancarkan kasih setiap waktu di dalam hidupmu. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami terus datang berseru dan memohon kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Dan biarlah Tuhan berpihak kepada kami ketika kami dalam berbagai-bagai persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala pekerjaan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, berkenan atas kami dan selalu menyertai. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.